Proceeding to the next question, banyak pengusaha yang cerita ke saya nih sebenarnya bahwa mereka mengalami loss atau kerugian dalam bisnis mereka masing-masing. Sales menurun lah, biaya operasional gak even sebanding dengan income, dan lain sebagainya yang berujung pada kerugian. Memang gak heran akibat adanya this new global pandemic COVID-19, kerugian itu pasti terjadi. Pertanyaannya, saya yakin di sini setiap dari kita juga penasaran tentang bagaimana caranya agar kita dapat menjaga financial business kita supaya kerugian yang terjadi itu nggak terlalu besar gitu angkanya. Specifically dalam atau selama melewati krisis COVID-19 ini. Nah, saya mau tanya dulu nih, mungkin kepada Dennis deh. Dennis terlebih dahulu, menurut Dennis bagaimana tuh? Okay, I think I think posisi sekarang ini kita bisa pakai beberapa framework ya untuk kita bisa berpikir. Yang pertama, ada beberapa bisnis yang mereka sudah kumpulkan resources cukup lama sampai mereka bisa maintain for the next 6 months, 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun tanpa revenue. Mungkin saja. If you are in that position, then thank God. Artinya Anda sudah mempersiapkan kondisi itu sejak lama dan ini adalah emergency situation yang membutuhkan dana yang sudah disiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin mindset yang kita bisa pakai frameworknya adalah prevent. Apa yang kita bisa hindari, apa yang kita bisa prevent. Artinya pada saat kita mau lay off karyawan, I think that is the biggest kerugian yang menurut saya lebih besar daripada only financial. Nah, kita harus coba pikirkan bagaimana cara kita prevent agar layoff ini tidak terjadi. Apakah kita harus ada penyesuaian atau deferred payment daripada gaji mereka, atau beberapa policy di perusahaan saya, kebetulan kita sudah mulai menggeser tunjangan hari raya dari bulan Mei menjadi bulan Desember. Well, ini saya harus berikan ke mereka transparansi seperti yang tadi Ivan bilang, bahwa this is the condition, guys. Dan pada saat kita mengerti kondisi ini sama-sama, kita bisa menerima ini sama-sama, dan kita bisa quote-unquote menderita sama-sama, of course kita akan bisa menjadi semakin solid dan semakin punya sense of belonging terhadap perusahaan ini. Nah, yang ketiga adalah damage control. Nah, ini mungkin yang masuk ke dalam pertanyaannya ya. Seberapa besar damage yang harus kita kontrol pada saat kondisi ini. Dan saya mungkin bisa jawab dari dua sisi. Yang pertama, karena kita masuk ke dalam survival mode. Buat teman-teman yang secara operasional memang sudah shutdown seperti my business, kira-kira hanya 15-25% kita berjalan, there's no choice selain kita tuh mindsetnya adalah resource management. Kita manage our resources. Kita harus bisa conserve cash flow. Kita harus bisa conserve energy. Kalau di laptop tuh kita pakai mode yang hibernating. Kita pakai safe mode, jadi kita nggak terlalu banyak makan energi. I think salah satu caranya adalah efficiency. Kita pangkas semua pengeluaran yang kita tidak perlukan, yang sifatnya adalah nice to have, supaya kita bisa punya cadangan cukup untuk kita bertahan selama beberapa bulan ke depan. Nah, ini analoginya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, seperti pohon. Pohon itu kalau mau masuk ke dalam musim dingin, dia akan gugurkan daunnya dia. Tujuannya adalah dia akan ada dalam dormant period. Dia akan ada dalam situasi di mana dia stop untuk bertumbuh, dan dia menyimpan cadangan untuk bisa melewati musim dingin yang basically tidak ada air dan tidak ada sunlight yang dia bisa dapat. Jadi dia harus bisa conserve energy. I think itu mindset yang harus dipakai apabila memang secara operasional kita betul-betul sudah nggak bergerak, mau nggak mau. Okay? Nah, yang nomor 2 mungkin buat teman-teman yang secara operasional relatif masih aktif, walaupun nggak sepenuhnya 100% of course. Ada beberapa hal yang menurut saya cukup praktikal yang bisa diterapkan dalam bisnis teman-teman. Yang pertama, we have to be able untuk mengubah business model kita menjadi cash flow positif. Jadi ini game plan-nya is not high margin, it is not punya untung yang besar, tapi it is cash flow positif. Kita harus punya cash sebanyak-banyaknya untuk kita bisa bertahan selama beberapa quarter. Jadi bukan mengutamakan margin. Nah, karena pada situasi ini, situasi bertahan hidup, it is all about liquidity. It is all about cash. Kita pegang stok inventory di gudang banyak, nggak bisa buat gaji karyawan, gitu ya. Jadi kita perlu liquidity untuk bisa bayar OPEX, kita perlu liquidity untuk bisa gaji karyawan kita, dan caranya adalah
Salah satunya adalah kita bisa lakukan yang namanya adalah flush inventory atau cuci gudang lah istilahnya. Jadi teman-teman cek ke gudang kalian masing-masing, ada barang apa yang bisa dijual, dan jualnya mungkin harus harga yang miring, harus harga ekstra diskon, karena tujuannya bukan mau gain profit. Tujuannya untuk supaya barang itu bisa ditukar dengan cepat menjadi cash flow, dan pada saat cash flow ini bisa di-generate, ada dana ekstra ini baiknya diinvestasikan ke stok yang sifatnya adalah fast moving, yang bisa bergerak cepat. Jadi pada akhirnya dari stok yang kita beli ini dalam waktu yang relatif singkat, kita bisa transform, kita bisa ubah itu lagi menjadi extra cash. Nah, cash ini akan harus di-preserve untuk kita bertahan, menggaji karyawan kita, membayar OPEX kita selama beberapa bulan ke depan. Nah, kebetulan kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, kemarin saya ada lihat salah satu postingan dari Smashco Indonesia ya, kalau nggak salah. Dia menyampaikan beberapa practical tips on how to cope your business during COVID-19. Salah satu beberapa poin yang saya sampaikan ada di postingan itu. Jadi go ahead, I think it's going to be useful for you guys. Instagramnya Smashco Indonesia. So I think itu yang saya bisa sampaikan secara strategi. Again, yang saya sampaikan ini bukan prescription ya. Saya nggak mau terkesan preskriptif terhadap apa yang saya sampaikan, because saya harus mengerti bahwa kondisi teman-teman secara latar belakang, secara background, secara operational, secara business model totally different, totally berbeda. Yang kita bisa sampaikan di sini, saya, David dan Ivan, yang bisa kita sampaikan adalah perspektif, dan semoga perspektif itu relevan terhadap kondisi Anda saat ini, dan semoga bisa diaplikasikan. Thank you. I agree. Keren banget Dennis, thank you for sharing. And saya setuju banget dengan apa yang Dennis barusan sampaikan. I think it is overall very helpful and very practical as well. So love it. Dan sebelum berlanjut nih, sebenarnya saya mau langsung tanya David, tapi saya perlu sampaikan dulu terlebih dahulu ya, ada sedikit info untuk para partisipan di sini. Sebenarnya Anda bisa langsung bertanya kepada panelis di tombol Q&A di bagian bawah video ini. Dengan format nama penanya, siapa namanya misalnya, kemudian pertanyaannya ditujukan untuk siapa, dan pertanyaannya apa. Simple enough, right? Alright, moving on. Kalau menurut David bagaimana nih? Coba boleh nggak caranya atau tipsnya apa sih supaya angka kerugiannya nggak terlalu besar gitu, nggak terlalu membengkak? We need to hear from you. Go ahead. Ya, jadi sekali lagi memang pekerjaan saya banyak berhubungan dengan duit. Usaha kecil butuh duit, usaha besar setiap hari risik duit gitu ya. Jadi semuanya berhubungan dengan duit. And so apa yang kita di JPCC Marketplace sering katakan, kita suka ngomong begini. Kita bilang adalah kalau kamu melihat ada orang yang sedang berlari menuju kepada sebuah jurang, dan lantasan kita kasih dia seekor kuda, apa yang akan terjadi? Dia tidak akan merubah arah dia hanya sekedar akan jatuh ke jurang itu lebih cepat. Bayangkan kalau sekarang kita kasih dia mobil, maka kejatuhan dia juga menjadi lebih cepat. Sekali lagi, saya berharap supaya ini sekali lagi bukan sebuah prescription, tapi saya berharap supaya kita ini jangan melihat omset turun, uang nggak masuk, tabungan reserve kita menurun. Kita lihatnya selalu dengan kacamata bahwa ini adalah sesuatu yang negatif. Sebagai seorang pemimpin, kalau kamu adalah seorang pemimpin seperti kami, harusnya kacamata kita pertama adalah kalau Tuhan izinkan uang itu untuk lebih slow down di dalam bisnis kita, saya selalu mengambil kesempatan itu sebagai ini waktunya untuk saya rest, ini waktu saya untuk berhenti sejenak. Coba pikirkan sebentar. Tuhan Allah kita menciptakan bumi beserta segala isinya. Dia ciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian pada hari yang ketujuh, dengan pilihan dia sendiri, dia memilih untuk beristirahat. And see what he was doing pada saat dia beristirahat. Dia katakan dia melihat kepada apa yang terjadi di hari pertama, dia katakan adalah bagus. Dia lihat hari kedua, dia bilang adalah bagus. Hari ketiga dia bilang bagus. Hari keempat dia bilang bagus. In other words, pada saat dia beristirahat, dia melihat ke belakang, dan dia bilang begini, ciptaannya itu bagus. See, for some of us, di dalam konteks dalam krisis seperti begini, pada saat kita slow down, kita kadang-kadang terlalu sibuk untuk ngurusin masalah,
tapi kita lupa bahwa kadang-kadang itu adalah cara Tuhan untuk slow us down, untuk bilang adalah, kamu ini kurang bersyukur. Coba, biasanya kapan terakhir kali kamu bersyukur? Kapan terakhir kali kamu nyembah Tuhan? Dan dia bilang gini, Tuhan, saya terima kasih, Tuhan berkati saya dengan luar biasa, dengan semua bisnis yang Tuhan sudah berikan. Right? Atau kalau kita bilang terima kasihnya juga mungkin cuma sekedar gini, cuma bilangnya adalah, Lord, thank you for the life that you've given to me, and please bless all my employees. Amen. Mungkin something like that. Tapi khususnya kayak lagi sekarang seperti begini, saya bersyukur banget karena saya punya kesempatan untuk berhenti dan saya melihat bagaimana para pemimpin yang ada di bawah saya, mereka mengambil kertas, mereka mengambil pen, dan mereka crunch their brain, mereka boleh berpikir kreatif, mereka nggak istilahnya mental yang lemah, tapi mereka punya semangat yang tinggi. Justru di masa-masa seperti begini, kita baru bisa identify siapa yang benar-benar adalah orangnya saya. Siapa yang orang-orang core-nya saya. Karena orang yang lemah, mudah untuk cuma sekedar menyerah dan meninggalkan saya. Itu salah satu contohnya. Setiap kali saya mengalami kesulitan, disitulah saya bisa melihat who is actually really in my team. Nah, ini menurut saya adalah hal-hal yang dimana kita bisa berhenti sejenak dan kita bisa pelan. Karena mungkin dulu kalian pernah membangun bisnis dengan ide supaya saya bisa menjadi saksi buat Kristus, saya bisa menjadi mensejahterakan employee saya bisa melayani customer saya. Tapi somewhere along the way, pada saat kita buka toko, pada saat kita buka bisnis dan dengan kesibukan kita semuanya, tiba-tiba kita cuma sibuk pokoknya adalah my company need to grow. Tapi orangnya gimana? I don't really care. Ini mohon maaf, mungkin saya terlalu straightforward. But that happens to a lot of people, termasuk pengusaha Kristen. Jadi nomor satu, ini waktunya Tuhan, istilahnya untuk memberikan kepada kita waktu untuk berhenti sejenak. Mari berhenti sejenak, mengucap syukur kepada Tuhan, dan kemudian kita mulai melihat apa yang baik dan apa yang tidak baik. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan ini. Right? Firman Tuhan mengatakan adalah orang yang kurang bijaksana adalah orang yang lihat di kaca, lihat di cermin, dia melihat dirinya, tapi baru saja dia melihat, dia sudah lupa bentuk dia seperti apa. Right now, kita semuanya seakan-akan dikondisikan untuk memeriksa keadaan kita di cermin masing-masing. Right? Is your SOP right or not? Is your standardnya udah benar atau tidak benar? Why do you do what you do? Ini adalah waktu yang tepat. Jadi menurut saya mungkin memberikan sebuah jawaban yang agak sedikit memang dari angle yang agak sedikit berbeda. Jadi kalau kamu lagi mengalami kekurangan, bersyukur dulu sama Tuhan. Jadi kekurangan itu juga bisa bersyukur sama Tuhan. Saya mau bacakan firman Tuhan untuk kita lagi, yaitu diambil dari Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Ini ayat firman Tuhan yang kita semuanya tahu, 29 ayat 7 dari kitab Yeremia. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. For the prosperity of the city is also your prosperity. Nah, kemudian kalau kita membaca dari Injil-Injil, kita melihat bahwa pada saat Tuhan mengatakan bahwa supaya kita menjadi saksi Kristus, dia katakan pertama-tama menjadilah saksi di Yerusalem, kemudian di Yudea, kemudian di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi pada saat kita melihat ini, kita perlu menyadari bahwa Kristus sendiri, dia tidak menyelamatkan dunia dengan menjadi savior untuk semua manusia yang ada di zamannya dia. Tetapi dia memilih hanya 12 orang saja. Dia memilih hanya sekumpulan orang kecil yang dia grooming, yang dia muridkan, yang dia bagi hidupnya, yang betul-betul tahu dirinya siapa, dan kemudian dari 12 pergi ke 50, 70, ribuan, dan so on, and so on, and so on. Nah, oleh karena itu, dalam dua konteks Alkitab ini, nah bagian yang ketiganya adalah pada saat kita memikirkan tentang keuangan, seperti tadi Denny sudah katakan, kalau kamu pada kondisi punya banyak keuangan yang besar, jawaban saya adalah mungkin bantuan kamu bisa mengarah sampai kepada bukan hanya Yerusalem, bukan hanya yang paling dekat sama kita, tapi juga ke Yudea, dan juga ke Samaria, dan bahkan mungkin bisa membantu Asia Tenggara. Ya, tentu boleh-boleh aja. Tidak ada orang yang melarang. Tetapi kalau seumpamanya, baik itu karena dikondisikan oleh Tuhan, atau karena kamu sadar, justru di saat-saat begini, saya ternyata kemarin-kemarin itu bikin keputusan-keputusan yang tidak dimikirkan matang-matang, dan itu sebabnya saya sekarang punya bisnis yang semuanya lagi istilahnya rapuh. Kerapuhan daripada keuangan kamu mungkin diakibatkan oleh keputusan yang salah. Bukan karena COVID-19-nya yang bikin bisnisnya jadi gagal. Bukan karena COVID-19-nya yang mengakibatkan keuangannya susah.
tapi Yes. karena keputusan yang kurang bijaksana atau kurang dipikirkan di waktu-waktu sebelumnya. Now, if you realize that, maka pikirkan Yerusalem terlebih dahulu. It is okay kalau memang kita belum bisa membantu sampai ke ujung bumi, belum bisa membantu ke Samaria, belum bisa membantu ke Yudea. Sejahterakanlah kota di mana Tuhan, tanda kutip, buang kita pada saat ini. Di mana kita sekarang berada, mari kita bantu mulai daripada di situ. Kalau kita masih bisa pertahankan semua anggota pekerja kita, do it. Saya pas sebelum webinar ini, saya bertemu dengan beberapa CEO, dia ngobrol sama saya, dan kemudian yang pertama dia katakan, Fit, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Langsung saat ini juga, dia memutuskan untuk memotong gaji dia sendiri 50%, supaya dia bisa memberikan gaji itu kepada anak buahnya. Pas sebelum saya join dengan Ime dan teman-teman pada sore hari ini, dia WA saya dan dia bilang adalah, the moment saya taruh di WA group kayak begitu, direktur-direktur saya ada yang turunin gajinya sendiri 10%, ada yang turunin 20%. Wow. You see, so this is what being a Christian leader should do and should feel like. Ini yang harusnya kita menjadi garam dan terang tuh bentuknya seperti begini. Jadi kalau kita memang belum bisa laku, apalagi kalau pegawainya pakai ribuan orang, tentu kita nggak bisa cuman sistemnya mengatakan bahwa adalah saya harus selamatkan semua orang. Jadi kalau memang masih bisa, mari kita pertahankan mereka. Kalau kita yang harus bayar harga, mari kita pilih untuk bayar harganya terlebih dahulu. Pastor Jeffrey suka mengatakan ini, and I want to quote him, dia bilang bahwa adalah keteladanan Kristus sebagai seorang pemimpin bukan menyuruh kita untuk datang kepada dia, tetapi adalah dengan cara dia merendahkan dirinya sebagai seorang pemimpin, masuk ke levelnya kita. Artinya, di masa-masa begini, justru kitalah yang harus pertama-tama bayar harga, yang istilahnya ada sacrifice yang harus kita berikan. Ini saya pikir adalah sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan, tapi dengan konteks seperti begini, apalagi di webinar yang saya tidak bisa melihat wajah kalian, obviously tidak ada satu jawaban yang bisa menjawab semua kebutuhan kalian. Tapi mudah-mudahan framework ini bisa membantu beberapa daripada kalian mulai berpikir dalam konteks yang lebih panjang, lebih lebar, instead of melihat cuma 1 minggu atau 1 bulan ke depan saja. Alright. I see. Wow, as always, I believe your answer will certainly help a lot of us in maintaining the business during this difficult situation. So thank you so much, David. Gak lupa juga saya mau bertanya kepada Ivan. Saya percaya Ivan pasti juga ingin menambahkan atau berbagi pandangannya berkenaan dengan bagaimana supaya kita kerugian dalam company yang terjadi itu nggak rugi-rugi banget gitu ya. Supaya kerugiannya angkanya nggak gede banget gitu. Coba dari Ivan mungkin ada pemikiran? Oke, thank you so much Denny sama David ya yang udah memberikan helicopter view insight, framework yang jelas untuk gimana kita bisa istilahnya get the silver lining from the pandemic ini. Nah, mungkin saya mau nambahin dari segi lebih praktikal di F&B industry terutama. Karena gini, F&B industry ini kita hidup dari harian. Kita hidup dari ngumpulin uang receh. Ya. Nah, begitu berasa kita semua di stop, kita perlu mengusahakan bahwa the stream of cash flow itu tetap akan ada. Ya. Jadi number one adalah gimana caranya supaya tetap kita bisa mendapatkan income, revenue. Ya, seperti tadi saya katakan, kita harus bisa kreatif menggunakan apa yang kita punya dan kita rubah, kita modifikasi, kita inovasikan sehingga tetap cash flow stream-nya itu tetap jalan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah selalu kita harus bisa efisiensi segala sesuatunya. Di F&B ada 3 cost terbesar. Nomor 1 adalah COGS, nomor 2 adalah tentunya employee expenses, nomor 3 adalah rental expense. Berarti seperti itu. Nah, expect bahwa ada satu cost yang akan naik, yaitu apa? Sanitation expenses. Itu kita nggak bisa compromise. Pada saat kita berani masih jual produk makanan ke orang lain, pastikan bahwa it's safe and healthy. Dan di sini kita nggak bisa compromise dengan sanitation expenses, sanitizers, disinfektan, safe packaging segala macam. Cost itu akan naik dan kita nggak bisa efisiensikan itu. Itu nomor 1. Nah, saya setuju dengan David tadi. Sebagai seorang leader atau istilah saya sebagai seorang hero, kita harus pasang badan, kita harus bayar harga. Nah, that's true. Cost yang tadi besar adalah employee. Ya, employee itu kalau kita jangan mikirkan mengenai apa yang kita bisa dapat
atau mungkin kita harus pangkas gaji kita dulu, atau kita harus korbankan gaji kita dulu, itu akan bantu banyak. Nah, efisiensi karyawan itu mau nggak mau harus dilakukan, karena F&B itu sangat high end labor, ya kan? Itu mau nggak mau, mungkin kita pengen menyelamatkan semuanya, cuman kita nggak bisa. Fokus on the core team, fokus untuk personal yang memang kita harus ada untuk keep the machine burning, to keep the kitchen burning, istilahnya seperti itu. Dan just talk to them. Sebenarnya apa yang saya alamin adalah pada saat kita benar-benar terbuka dengan mereka, pada saat kita istilah gini, okay, actually we want to help you. Cuma kita nggak bisa bantu semua orang. Mereka akan bisa diajak ngomong kok. Mereka akan sangat ngerti sekali itu. Kemudian mengenai dengan rental, just talk to your landlord, ya kan? Menurut saya mereka juga akan ngerti keadaan. Coba cari jalan tengah. Kemudian untuk yang tadi cost yang sebutkan mengenai COGS atau cost of goods sold, make sure you simplify your menu. Mungkin dari dulunya punya 100 menu, simplify your menu. Supaya apa? Supaya kita tidak menumpuk di inventory. Supaya tadi seperti saya katakan, inventory kita tuh fast moving semuanya. Dan untuk di F&B, fast moving inventory is good. Berarti apa? Bahan baku kita fresh. And that's what they did in this kind of situation. That's good. That's good. Dan gini, things will not be the same. Your margin will not be the same. Dan saat ini jangan mikirin soal profit dulu. Yang penting apa? Just make sure that kita bisa survive dulu. Nah, mungkin begini, COGS, mungkin rata-rata, again, this is not a prescription ya. Cuman ini adalah sedikit framework yang mungkin bisa teman-teman F&B coba bisa pakai. Sebelum ada pandemik ini, mungkin COGS-nya itu ada di sekitar 30-40%. Expect now, karena apa? Semua orang perang harga nih. Semua orang turun harga. Semua orang di F&B ya mencoba untuk save their semuanya kan gitu kan. Nah, jadi expect bahwa your cost of goods sold maximum itu antara 55%. Ya kan? Ditambah marketing and promotion cost maybe add another 5%. That's 60% already. Ya kan? Kemudian usahakan your labor cost, your employee expenses nggak lebih dari 15%. Kemudian rental cost coba maksimum 10%, lalu utilities 5%, dan mungkin spare another sanitation expenses sekitar 5%. So at the end, you still have an EBITDA of 5%. Gitu. Sampai misalnya nggak dapat EBITDA pun, sampai 0%, is still okay. Karena you keep the engine rolling. Seperti itu. I see, wow. Thank you, Ivan. I think it was a really valuable information you just share with us. Thank you. Saya sendiri juga belajar. Dan saya yakin partisipan di sini juga pasti mendapatkan insight yang baru juga ya dari Ivan. So, thank you. Saya mau nanya sama Ivan kalau boleh gitu. 2 pertanyaan. Yang pertama adalah mungkin nggak semua orang tahu COGS itu apa. Mungkin Ivan bisa bantu menjelaskan itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat kita punya begitu banyak pegawai ya Ivan ya, kan tentunya kalau kita bisa selamatkan semua, tentu kita mau selamatkan semua. Tapi kalau dalam konteks seumpamanya tidak bisa diselamatkan semua, so let's just say that kita punya 100 orang gitu, apa yang kita lakukan? Apakah kita pakai berdoa dan kemudian mengatakan adalah si Badu dan si Ani boleh kerja, yang lain semuanya suruh pulang, atau mungkin Ivan punya metode tertentu untuk bisa dibagikan kepada teman-teman, kira-kira what do you do? Because obviously itu letting somebody go, obviously is one of the hardest thing to do gitu. Mungkin hopefully it's not terlalu direct. Oke, nomor 1, COGS itu as simple as food cost. Nah, food cost, misal saya jual nasi goreng seharga 10.000, bahan bakunya cost-nya adalah tadi 30%, 40% ya. Jadi saya katakan mungkin dengan pandemik ini bisa naik ke 55%. Jadi mungkin jual nasi goreng 10.000, food cost-nya adalah 5.500 seperti itu. Nah, seperti tadi saya bilang ya, ideally we want to save everybody. Cuman nggak bisa. There will be casualties. Kenapa? Karena F&B ini gini, banyak istilahnya itu benar-benar blue collar, yang mana mereka itu bisa gampang dengan mudah di replace. Ya kan? Nah, kita nggak mau
Seperti gini loh, kita nggak mau masih gini. Jangan sampai karena kita coba nyelamatin semuanya, kapalnya tenggelam. Right. Nah, jadi kalau ditanya siapa nih saya selamatin, tentunya tadi saya udah katakan, kita choose our core team dulu. Maksudnya apa? Mau nggak mau yang bisa replaceable employee, yang mau nggak mau itu yang kita let go. Ya tentunya kebijakan kembali ke perusahaan masing-masing ya. Mungkin let go, mungkin memberikan sedikit pesangon mungkin. Maksudnya pesangon nggak seperti aturan pemerintah ya, karena akan berat sekali. Cuman at least give something yang mereka bisa bertahan sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. At least give them a break lah, untuk mereka bisa mungkin try to find income dari tempat lain. Mungkin mulai ojol, mulai gimana gitu segala macam. Nah, cuman start with the core team. Maksudnya apa? Orang-orang yang kita nggak ada, supaya keep the kitchen steaming, istilahnya, keep the kitchen cooking gitu, dapur tetap ngebul istilahnya. Nah, dengan mereka sendiri pun talk to them, bicara dengan mereka. Banyak cara, ada caranya begini, rolling gantian. Setiap 2 minggu si A masuk, setiap 2 minggu kemudian si B masuk gitu. Bisa dengan tanpa uang makan, tapi kita provide meals sehingga lebih save cost juga. Banyak cara. So intinya adalah kalau kita mau benar-benar terbuka dan kita mau duduk bareng sama mereka, open dialog, I think there will be solution. Karena intinya begini, semua orang akan tahu, kita semua nggak akan expect too much. Yang penting hari-hari saya bisa hidup, bisa makan, that's enough. Nah, yang paling penting adalah gini, dari awal kita harus sudah bisa give the right expectation. THR misalnya, udah bulan depan loh. Saya udah wanti-wanti dari awal, mohon maaf, mungkin saya nggak bisa kasih full. Cuman I will try to give maybe 9 bulan, 10 bulan. It depends on progresses gitu. Jadi you want to make gini. Kita mau kapal kita itu seringan mungkin dalam keadaan seperti ini. As light as possible. Beban harus seringan mungkin. Nah, as we progress, as the sales progress, baru kita bisa kasih lebih buat karyawan. I think that's all yang kalau kita bisa bicarakan ini secara terbuka dengan karyawan, mereka akan ngerti kok, dan mereka sangat mendukung. Gitu. Bahkan di tempat kami justru yang memutuskan siapa yang masih jalan, siapa yang belum, misalnya bukan memutuskan, siapa yang merekomendasikan, siapa yang masih on board, siapa yang harus di layoff adalah dari saya punya manajer sendiri, bukan dari saya sendiri, karena mereka tahu the condition and the situation of the company.